Ini hanya dari pandangan saya dan pengetahuan saya bahwa benteng itu memang bisa kebal, maksudnya bisa langsung jadi baik. Tapi benteng itu bisa sedikit-sedikit kropos. Maka dari itu, kalau membuat benteng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan tim Aji-Aji bersama saya Kika Purwijoyo. Pada malam hari ini saya akan menampilkan atau bercerita dalam pandangan mata saya tentang Jakarta Lembut di tanah Jawa, khususnya sekarang lagi di wilayah AA. Di sini saya akan bercerita tentang lembut yang sekarang lagi digandrungi kaula muda. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT tidak menemui halangan suatu apapun dalam saya bercerita bahwa lelembut itu mempunyai banyak sekali lapisan. Ada belasan lapisan yang saya bisa melihat, tapi ada yang tidak bisa saya lihat karena lapisan itu sangat jauh. Jadi lapisan yang saya tidak bisa tembus itu hanya samar, tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Maka dari itu, para sedulur, mari kita ikuti perjalanan kami. Tapi jangan lupa dulu, saya minta komen, subscribe, dan like-nya kepada sedulur semua. Untuk dari kami, intinya minta dukungan atau doa dari panjenengan semua. Mbah, mau nanya, kalau lapisan itu yang dimaksud lapisan apa ya? Lapisan itu menurut pandangan saya, lapisan itu dari makhluk halus atau lembut yang usianya dari 500 tahun sampai 1000 itu lapisan, dan 10.000 dan seterusnya itu lapisan-lapisan juga. Jadi lapisan itu menurut pandangan saya itu umur dari lelembut itu seperti manusia, bahwa manusia itu kalau umurnya sudah kepala 3 itu kan sudah punya level dewasa. Nah, maka dari itu lelembut pun seperti itu. Jadi lelembut yang sudah umurnya 500 tahun dan ke 1000 tahun itu baru level yang pertama. Tapi ada level-level yang sangat tinggi, ada yang 100, ada yang 10.000, bahkan sampai ribu-ribuan tahun itu. Jadi misalnya seperti ini, misalnya seperti genderuwo yang masih di lapisan yang sangat rendah,
itu tidak bisa akan tampil dalam mewujudkan. Genderuwo itu bisa berwujud-wujud, misalnya bisa jadi orang tampan, bisa juga menjadi kakek-kakek, dan juga bisa menjadi perempuan yang cantik juga. Jadi para sedulur, makhluk lembut itu sangat, kalau dipandang itu sangat mengasihkan bagi yang sudah bisa. Tetapi saya minta pada sedulur semua bahwa dalam metafisika itu memang sangat sulit diungkap, sangat sulit diterima, sangat sulit untuk Jadi kepada sedulur semua bahwa lembut itu sangat sangat digandrungi sekarang. Sekarang kan di TV-TV itu sudah ditayangkan bahwa lembut itu sangat seram, apalagi diiringi dengan musik-musik yang sangat mengerikan. Jadi banyak yang ketakutan. Tapi memang belajar kebatinan itu sangat berhati-hati. Apalagi yang penakut, jangan sekali-sekali berlatih dalam menembus alam gaib. Mbak mau nanya lagi, apakah lembut itu bisa menyakiti fisik manusia? Lembut bisa menyakiti fisik manusia. Contohnya kemarin saya pernah datang atau di teman saya ke rumah saya, datang untuk minta doanya lah, intinya minta tolong bahwa saudaranya sedang sakit, dan ini hanya cerita ya, tapi cerita ini kenyataan. Teman saya datang ke rumah saya untuk minta doanya atau minta pertolongan karena saudaranya sedang sakit. Saya langsung datang ke rumahnya. Ternyata itu yang sakit itu pertama-tama itu berjalan-jalan dalam lokasi pekerjaan, tapi ternyata tidak sadar dia mungkin kencing atau gimana. Kencing itu ternyata di situ ada makhluk halus. Makhluk halus pun tidak suka kalau manusia sembarangan kencing sembarangan, itu tidak suka. Maka dari itu saya juga menghimbau kepada sedulur semua bahwa kalau kencing itu jangan sembarangan, karena makhluk halus itu di mana-mana ada. Makhluk halus itu lebih banyak daripada manusia. Setelah itu karena kencing, jadi makhluk halus itu tidak menerima. Jadi makhluk halus itu langsung menyerang beliau. Jadi
dia langsung jatuh, pingsan. Setelah pingsan diangkat ke rumah, ternyata dia diganggu oleh makhluk halus. Tapi itu sudah terjadi terjadi kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau makhluk halus masuk ke dalam tubuh manusia, itu lama-lama akan menjadi medis. Kadang-kadang si manusia itu sakit, dibawa ke medis, di sana tidak ada penyakitnya. Jadi di ronsen, di apa saja itu tidak ada penyakitnya. Dan saya waktu itu langsung berkomunikasi dengan makhluk itu. Ternyata makhluk itu tidak mau keluar karena sudah enak di tubuhnya. Jadi ada lubang di ginjal. Jadi ternyata makhluk halus itu masuk ke ginjal. Jadi yang sakit itu tidak bisa kencing, bahkan kalau berjalan itu bertatih-tatih. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mencoba mendoakan beliau. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, bisa keluar makhluk halus itu. Dan yang sakit itu alhamdulillah sudah sembuh, dan sekarang cuma ditangani medis, tapi tidak terlalu lama, cuma 1-2 hari alhamdulillah sudah sembuh. Oh, berarti kalau makhluk halus itu bisa membuat penyakit medis gitu ya, Pak? Bisa, itu sangat bisa. Maka kepada sedulur semua, sangat berhati-hatilah dalam mengerjakan apapun. Intinya kita bekerja, pertama itu baca bismillah, karena bismillah itu sangat berguna, sangat membantu kita dalam menjalankan aktivitas apapun. Dengan bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan melindungi kita dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu kita, dan pekerjaan yang kita laksanakan bisa terlaksana dengan sempurna. Para sedulur semua yang berbahagia, kisah lembut itu kalau diceritakan sangat panjang sekali, karena memang lapisannya yang sangat banyak. Jadi kalau diceritakan itu tidak akan, kasarnya tidak selesai-selesai. Karena makhluk halus itu ya ada pimpinannya, ada bawahannya, seperti halnya manusia atau pemerintahan. Mungkin di pemerintahan itu ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupatinya, ada lagi camatnya, lurahnya. Yang paling kecil adalah apanya? Itu adalah RT atau apanya, seperti itu. Makhluk halus itu seperti itu. Jadi makhluk halus
juga seperti di alam manusia juga. Rekan-rekan, sedulur, kita santai sambil merokok, jadi tidak usah tergesa-gesa untuk meninggalkan channel saya, karena saya akan bercerita tentang makhluk halus yang sangat sekarang lagi digandrungi oleh kaula muda, bahwa makhluk halus itu bisa ditembus katanya. Tapi memang makhluk halus itu bisa ditembus, tapi dengan Tapi sih Mbah, sebelum lanjut ya, Ya, saya mau tanya, kan makhluk halus itu kan bisa menyerang manusia. ya, Nah itu apakah semua manusia itu bisa diserang, dan apakah manusianya itu bisa balik serang ke makhluk halusnya, seperti itu Mbah? oh ya, memang manusia itu bisa diserang, tapi kan tergantung kepada manusianya. Kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang ini bukannya membicarakan tentang santet atau apa. Itu kan karena santet itu kan karena kiriman dari orang yang membuatnya. Maka kita sebagai manusia itu harus berhati-hati, karena makhluk halus itu bisa menyerang kita. Bukannya menyerang, tapi mengganggu kita. Tapi kalau untuk nyerang itu karena apa? Karena ada orang yang tidak suka kepada kita. Jadi minta tolong kepada lembut untuk menyerang kita. Tapi ada juga manusia yang bisa menahan, bisa balik untuk menyerang lembut itu dan kembalikan kepada yang mengirimnya. Tetapi kalau menurut saya, kita jangan menyerang kepada seseorang yang mengirim apapun. Kalau bisa seperti ini. Kita punya tanaman seperti kentang. Kita basmi dulu hamanya. Hamanya itu apa? Lelembut. Kita jangan menyerang kentangnya. Karena kita menyerang kentangnya itu akan fatal dan tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyerang atau menyemprot hamanya, seperti itu, Mas. Jadi sebagai manusia biasa atau yang udah mempunyai pengetahuan lah tentang lelembut itu, kita tetap nggak boleh menyerang si pengirim itu. Ya. Terus kita sebagai manusia kan tetap harus waspada lah. Ya. Nah itu caranya supaya kita kalau misal diserang atau dikirimin hal-hal semacam itu, kita caranya itu untuk membentengi atau membekali diri kita itu dengan apa, Mbak? Oh ya. Ini hanya dari pandangan saya dan pengetahuan saya, bahwa benteng itu memang bisa kebal, maksudnya bisa langsung jadi baik. Tapi benteng itu bisa sedikit-sedikit kropos. Maka dari itu, kalau membuat benteng itu ada apa ya? Membuat benteng sekarang berapa
hari lagi atau berapa minggu itu harus diperbaharui. Maka membuat benteng itu tidak hanya sekali, berkali-kali, sehingga dalam membentuk benteng bisa melebar. Benteng itu hanya di hati kita. Kita harus membuat benteng di hati kita. Kalau benteng di rumah saja itu tidak efektif. Kalau benteng di rumah, bentengnya kuat, itu di rumah. Tapi kalau kita keluar, apakah kita akan seperti kepompong membawa rumahnya? Itu tidak mungkin. Lebih baik kita membuat benteng untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk rumah kita sendiri, dan untuk sedulur semua. Maka dari itu, kalau membuat benteng dari hati kita. Sedulur yang berbahagia, mudah-mudahan Anda bisa menangkap atau mengerti cerita saya atau bahasa saya yang mungkin kurang enak didengar, tapi insya Allah ada manfaatnya untuk sedulur semua, karena memang jagat lelembut itu sangat image sekali di kalangan ini. Maka dari itu, untuk kaula muda yang lagi berlatih ilmu kebatinan, berhati-hatilah bahwa kalau memang takut, jangan berani-berani katanya. Jadi kalau berani jangan takut-takut. Kalau memang sedulur semua ingin berlatih, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan berlatih sedulur semua ada manfaatnya. Apalagi berlatih kebatinan itu bisa untuk menolong bagi orang yang minta tolong. Kiranya cukup sekian dulu dari saya. Nanti bisa untuk kembali lagi ke cerita yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.